Sumber energi. Berbagai macam sumber energi kita jumpai seperti matahari, air, angin, api, makanan, dan listrik. Semua hal yang terjadi melibatkan energi. Peristiwa alam, kegiatan manusia, kegiatan hewan, kegiatan tumbuhan, semuanya melibatkan energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi itu sendiri memiliki berbagai macam bentuk. Setiap bentuk energi akan selalu memberikan manfaat bagi makhluk hidup. Macam-macam energi. 1. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu massa. Energi kinetik disebut dengan energi gerak. Semakin besar kecepatan benda dalam bergerak, maka semakin energi yang dimiliki semakin besar pula. 2. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang ada pada suatu benda. Energi potensial ini bisa disebut juga dengan energi diam. Jika suatu benda itu bergerak dan mengalami perubahan, maka sudah terjadi perubahan energi potensial menjadi energi gerak. Energi potensial itu sendiri memiliki dua jenis, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial bekas. Energi potensial gravitasi adalah energi yang ada pada suatu benda karena kedudukannya ada di permukaan bumi. Salah satu contoh dari energi potensial gravitasi adalah air terjun. Hal ini dikarenakan air terjun mengalir dari kedudukan tinggi ke kedudukan yang rendah. Energi potensial bekas atau elastis adalah energi pada benda-benda yang mempunyai sifat elastis. Energi potensial elastis adalah energi yang terjadi diakibatkan karena kecenderungan suatu benda pada berada di posisi awal. 3. Energi cahaya. Energi cahaya dapat kita jumpai dari benda yang mengeluarkan cahaya. Energi cahaya bisa kita jumpai pada lampu, api, dan matahari, dan lain sebagainya. Yang keempat, energi listrik. Energi listrik adalah energi yang mengalirkan arus listrik pada suatu benda. Energi listrik ini bisa dikatakan salah satu energi yang tidak bisa dipisahkan dari manusia. Ada beberapa pembangkit energi listrik, seperti pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik tenaga diesel, dan lain-lain. Kelima, energi bunyi adalah energi yang dapat menghasilkan suatu bunyi atau suara. Pada umumnya energi bunyi akan muncul ketika ada energi gerak. Contohnya, bisa kita lihat pada sebuah lonceng. Lonceng tidak akan mengeluarkan bunyi ketika tidak bergerak. Energi bunyi dapat merambat melalui udara, zat padat, dan zat cair. Namun, energi bunyi ini tidak akan dapat merambat melalui ruang hampa udara. 6. Energi kimia. Energi kimia adalah energi yang diserap pada reaksi kimia selama penguraian atau pembentukan senyawa. Energi yang ketujuh, energi panas adalah energi yang berasal dari panasnya suatu benda. Energi panas ini juga dikenal dengan energi kalor. Pada dasarnya energi panas ini sudah bisa kamu lihat dan rasakan ketika berada di bawah matahari. Namun, contoh energi panas bukan hanya matahari, tetapi masih ada contoh lainnya seperti api, minyak bumi, batu bara, panas bumi, dan lainnya. Setiap contoh dari energi panas itu berasal dari berbagai macam sumber serta mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Energi panas matahari bisa membantu proses pembuatan makanan yang ada pada tumbuhan. Hal itu juga biasa disebut sebagai proses fotosintesis. Kemudian, makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis tersebut menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, tidak terkecuali untuk manusia. Seperti yang kita tahu, energi panas matahari bisa menerangi bumi sehingga udara di bumi akan menjadi hangat. Energi panas matahari juga digunakan dalam berbagai aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh,
energi panas matahari dimanfaatkan untuk mengeringkan padi pasca dipanen, untuk mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, atau untuk mengeringkan baju yang basah. Contoh lainnya, kamu bisa mencoba menggosokkan kedua tangan selama beberapa menit. Adakah hal yang kamu rasakan? Ya, rasa hangat. Lalu, coba kamu ambil mistar plastik dan gosokkan pada kain kering selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan ketika menyentuh permukaan mistar plastik tersebut? Pasti ada rasa hangat atau panas. Ya, energi itulah yang bisa didapatkan ketika terjadi gesekan antar benda. Selain itu, panas matahari digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya dengan bantuan alat panel surya. Dan selain itu, energi panas yang dimiliki oleh bumi dimanfaatkan juga untuk pembangkit listrik tenaga uap.